Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa menikmati ibadah dengan leluasa, diberikan kesempatan bisa melaksanakan sholat berjamaah, sementara saudara kita yang lain hari ini bisa jadi sibuk. Ada sibuk yang masih mencari nafkah, ada yang sibuk dengan kegiatan permainannya, ada juga yang tidak bisa sholat jamaah seperti kita, mereka diberondong peluru oleh musuh-musuh Islam. Maka satu sisi kita bersyukur, tetapi kita juga mendoakan semoga saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah dengan nikmat itu, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini semoga tidak mengulang yang lalu, karena tadi saya cek katanya belum disampaikan. Saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen zakat. Jadi zakat itu adalah potensi besar umat Islam, tetapi sampai sekarang pengumpulan dana zakat itu masih sangat minim, masih 10%-nya. Dan kemudian belum tertata secara rapi. Karena itu rahimakumullah, kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, maka sesungguhnya zakat itu tidak diberikan oleh muzaki langsung kepada mustahik, tetapi seharusnya lewat amil. Yang di Quran diperintahkan itu mengambil amil itu untuk bertugas mengambil, memungut zakat. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari kekayaan mereka itu sedekahnya. Memang ada yang tidak sepakat untuk mengatakan itu adalah zakat, tetapi juga ada yang menafsirkan itu adalah zakat. Jadi ambillah dari kekayaan mereka itu, orang-orang yang kaya itu, sedekahnya, zakatnya. Jadi ada yang ditugasi. Yang ini adalah amil, amil ini mendapatkan tugas dari yang berwenang, dari penguasa setempat. Kita di Muhammadiyah ada lazismu. Kalau pemerintah ada Basnas, di NU ada Lazisnu, nah, ada lagi lembaga-lembaga yang lain yang banyak jumlahnya. Kenapa kok kita perlu lewat lembaga zakat? Hadirin rahimakumullah, kok tidak langsung saja, kan lebih enak, nggak usah repot-repot. Pertama, hadirin rahimakumullah, kita beramal ini kan harus dengan keikhlasan. Kalau kita amal kemudian tidak ikhlas, ada riya dan sebagainya, pengen pamer, pengen dipuji orang, maka amal itu menjadi sia-sia. Karena dalam hadis qudsi itu dikatakan, kalau kamu riya, pamer, maka mintalah pahalanya kepada orang yang kamu pameri itu. Nah, zakat lewat amil itu lebih menjaga keikhlasan kita. Karena apa? Kalau kita berikan langsung kepada mustahik, ingat Bapak sekalian, kalau jenengan ngasih seseorang, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, kira-kira jengkel apa tidak? Jengkel Pak ya? Terus wah, besok rata kei meneh. Ngapok itu kan? Dikasih malah cuma melengkerik tok, tidak mengucapkan terima kasih, tidak apa-apa, wis malah mengkerik tok tinggal lungo, kan? Nah, yang seperti ini berarti kita belum ikhlas. Karena Quran mengajarkan kita bahwa kalau ikhlas itu kita sudah tidak membutuhkan balasan, dan juga tidak membutuhkan lagi ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu tidak butuh. Itu kalau orang ikhlas. Karena Quran menyebut begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi hanya saja kami memberi makan kalian itu adalah liwajhillah, karena Allah semata. La nuridu minkum, kami tidak menghendaki dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, tidak pula butuh ucapan terima kasih. Jadi kalau kita itu beramal masih butuh ucapan terima kasih, butuh balasan dari orang yang kita tolong, maka itu berarti belum ikhlas. Nah, ini menjaga ini yang susah. Kalau lewat lembaga zakat nggak ada urusan, kita serahkan memang untuk kewajiban, nanti didoakan oleh pelembaga zakatnya. Itu yang pertama, menjaga keikhlasan. Keuntungan yang kedua, kalau kita lewat lembaga zakat, hadirin rahimakumullah, zakat itu bisa lebih merata dalam distribusinya, baik dari sisi kawasannya ataupun dari sisi mustahiknya. Dari sisi kawasan wilayahnya, misalnya kita kumpulkan zakat melalui ranting, melalui UPZ dikumpulkan ke Lajismu misalnya, terkumpul, lalu ditugaskan ini yang di ranting-ranting, coba dicek itu di ranting keraton ada berapa yang berhak menerima zakat. Kemudian di daerah bantaran Sungai Klego sana berapa orang, daerah Kerapyak, daerah Bandengan, dicek semuanya, di total. Maka terjadilah pemerataan secara proporsional, secara benar pembagian zakat itu. Tetapi kalau misalnya zakat dibagikan sendiri oleh mustahik, oleh muzaki kepada mustahik, di daerah tertentu perumahan yang elit, yang miskin sedikit tetangganya, bisa jadi satu orang dapat banyak. Tapi daerah yang lain, yang bantaran sana, yang kaya sedikit, yang miskin banyak. Akhirnya apa? Dapatnya sedikit-sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Yang terjadi seperti itu kalau dibagikan secara sendiri-sendiri. Kemudian pemerataan dari sisi mustahiknya, hadirin rahimakumullah, zakat itu tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja, juga tidak diberikan roto semuanya dikasih, pokoknya jamaah masjid dikasih semuanya. Ini berarti amalnya belum ngaji ini, karena jelas ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf. Nah, mencari 8 asnaf itu tidak mudah. Mau mencari fakir miskin saja tidak mudah. Yang paling mudah kan kita cari orang yang minta-minta, itu dikasih, selesai. Tapi itu kan baru sebagian kecil. Ada di sana orang-orang yang tidak mau minta-minta, tapi dia butuh, dia orang miskin, dia orang fakir, tapi kan menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, dia tidak mau minta-minta. Nah, ini tugasnya amil, berat. Coba kalau jenengan nyari sendiri, sulit tidak Pak? Keliling ke rumahnya tetangga-tetangga mana yang tidak mampu. Ini yang perlu dicari. Jadi tidak hanya fakir miskin, nanti ada lagi untuk mu'alaf misalnya gitu kan, orang yang dibujuk hatinya supaya tetap pada Islam, supaya masuk Islam. Demikian pula dengan Ibnu Sabil atau Sabilin lah, perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah itu adalah misalnya mereka yang berdakwah di daerah terpencil. Ketika kami dulu di Surabaya ada teman-teman sarjana teknik, sarjana apa, dia mau berdakwah ditempatkan di pedalaman sana, di daerah Malang Selatan, Blitar Selatan. Ya dari mana? Dari dana zakat waktu itu. Kalau kita lihat di Pekalongan sini, Sabilillah itu guru-guru, guru TK, guru SD yang swasta, yang tidak sertifikasi, berapa gajinya? Berapa Pak gajinya Pak? Guru TPQ. Nah, itu kalau kemudian tidak dibantu dengan dana zakat, mereka berjuang di situ, waktunya sudah S1, waktunya dilempatkan pagi sampai siang, tapi gajinya 500.000. Itu kan tidak cukup untuk 1 bulan. Maka dengan lembaga zakat ini mestinya bisa menopang kegiatan-kegiatan dakwah ini.
untuk sekolah-sekolah, untuk TK, RA dan sebagainya, sehingga apa? Guru-guru itu bisa lebih makmur. Kemudian hikmah yang ketiga, kalau kita lewat lembaga zakat tadi pemerataan ya, dari sisi muzakinya, sisi mustahiknya. Sekarang yang ketiga adalah dari sisi untuk pengentasan kemiskinan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berzakat paling banter ya 1 juta, 2 juta. Itu dibagi orang 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Hari ini dia miskin, kira-kira dikasih uang 50 ribu, besok dia kaya apa miskin? Dia besok masih minta lagi. Nggak usah besok, seharian sudah habis. Apalagi diminta cucunya beli mercon. Iya Pak ya. Sudah buat beli mercon, cucunya kalau berdosa sekalian. Kan akhirnya musfar itu, mubadzir itu akhirnya. Tetapi dengan lewat lembaga zakat, hadirin rahimakumullah, hari ini dia miskin, tapi dia masih muda, masih punya tenaga, punya keahlian, tapi tidak punya modal, atau belum punya keahlian, kita berikan pelatihan. Dulu pernah kita mengadakan pelatihan untuk ngelas untuk anak-anak muda yang putus sekolah, yang nggak bisa melanjutkan kuliah, ya kan? Ngelas, bayangkan ngelas dasar laut, ya gitu Pak. Gak cuma ngelas yang di atas daratan, ngelas di dasar laut. Kita berikan pelatihan. Nah, setelah itu dibuat kelompok, kemudian berikan modal usaha untuk bikin bengkel las. Hari ini dia mendapatkan zakat, tapi harapannya tahun depan dia sudah tidak lagi menerima zakat, bahkan bisa membayar zakat. Atau kalau individu bisa untuk usaha-usaha kecil, ya, usaha-usaha kecil. Maka hadirin rahimakumullah, sangat luar biasa sebenarnya kalau dana zakat itu terkumpul, kemudian kita manfaatkan, kita daya gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi tidak hanya konsumtif. Kalau malam-malam ini, besok ini bayar zakat, itu yang terjadi kan konsumtif, dikasihkan selesai. Oke lah, nggak apa-apa. Sebagian orang yang memang membutuhkan konsumtif, kita kasih konsumtif. Tetapi mereka yang sudah masih membutuhkan untuk upaya-upaya kehidupan yang lebih baik, mereka masih muda, punya kehidupan yang lebih jangka panjang umurnya, punya kemampuan, ini harus didukung dengan apa? Lembaga zakat. Subhanallah, sudah banyak binaan-binaan lembaga zakat yang kemudian dia bisa mandiri secara ekonomi, bisa diberikan alat untuk membuat kue, gitu kan? Apalagi kalau kemudian lembaga zakatnya bikin marketnya, bikin pasarnya, ya kan? Bikin pasarnya, jadi yang ini bisa produksi kue bolu, ini bikin kue apalagi, ini bikin peyek, ini bikin peyek teri, ini peyek tahu, ini terus dikumpulkan, bikin marketnya. Marketnya dekat masjid, ada tokomu itu kan, jadi masukkan situ, bisa berkesinambungan. Siapa yang beli? Jamaah masjid, pulang dari masjid mampir ke tokomu. Nah, tentu tokomunya jangan mahal-mahal jualnya gitu ya Pak ya. Nah, luar biasa kekuatan ini kalau umat Islam mau memperdayakan zakat itu. Kemudian hikmah yang lain, hadirin rahimakumullah, yang tadi semestinya ini di awal saya lupa. Zakat itu dengan lewat muzaki, lewat lembaga zakat, lewat amil maksud saya, itu lebih bisa menjaga marwah orang yang diberi. Kalau yang ini sudah mulai keliling-keliling di rumah-rumah, Pak Kaji zakatnya Pak Kaji, gitu kan? Itu betapa sebenarnya mereka merendahkan diri mereka. Mereka mempertaruhkan malunya dia, bukan kemaluannya Pak, mempertaruhkan rasa malunya hanya untuk bertahan hidup. Sementara yang kaya kadang-kadang dengan gaya congkaknya, namanya juga gaya orang kaya gitu kan, dia sabar sih oh, ngono kan, kalimatnya seperti itu. Akhirnya apa? Kasihan ini orang-orang yang meminta zakat ini, padahal mereka sungguhnya adalah punya hak di situ. Tetapi kalau lewat lembaga zakat, mereka tidak perlu minta-minta, justru amillah yang mengantarkan ke rumah-rumah mereka. Lewat mana? Lewat UPZ atau pimpinan ranting yang ditunjuk untuk mengantarkan kepada mustahik satu-satu itu. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah hikmahnya kalau kita ini lewat lembaga zakat di dalam membayarkan zakat. Karena itu
Saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, kalau ini kita anggap sebagai haul dari proses zakat kita, kekayaan kita yang miliki setahun yang lalu, Ramadan yang lalu, sekarang bayarkan zakatnya. Lewatkan lembaga zakat, sudah ada teleponnya. Saya minta sebenarnya teman-teman untuk masang baliho di sini atau MMT di depan situ, untuk apa? Teman-teman yang jamaah ke sini, oh ingat saja belum bayar zakat, tinggal WA gitu kan. Tapi mungkin belum terlaksana teman-teman untuk menyampaikan itu, ya. Sudah saya sampaikan, coba di masjid-masjid itu dikasih banner gitu kan, sehingga orang masjid ingat bayar zakat, ke masjid ingat bayar zakat. Nah, insya Allah kalau kita mau bayar zakat, rizki kita lebih barokah, keluarga lebih baik, kehidupan kita lebih tenang. Insya Allah nanti kita keluar Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar muttaqin, hilang rasa egoisme kita, bisa saling menghargai. Dan yang terakhir, hadirin Allah, karena besok ini insya Allah akan terjadi perbedaan di dalam mengakhiri bulan Ramadan dan mengawali bulan Syawal. Idul Fitri insya Allah akan jatuh pada tanggal 1 Syawal, bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 2023, hari Jumat, kalau menurut nanti kan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Karena apa? Ketinggian hilal besok ini, hari Kamis sore 29 Ramadan, itu ketinggian hilal adalah 1 derajat 47 menit untuk wilayah Jogja, titik pantau Jogja. Untuk Aceh sudah 2 derajat, kemakin ke barat semakin tinggi lagi. Maka insya Allah di Mekah ya sama dengan yang hari Jumat itu, tanggal 21, karena semakin ke barat hilal semakin tinggi. Nah, sementara pemerintah kalau menggunakan kriteria 3 derajat imkanur ru'yah, artinya kemungkinan bisa dilihat itu adalah 3 derajat, maka besok ini masih di bawah kriteria pemerintah, gitu kan? Maka kemungkinan besar pemerintah akan Idul Fitri atau menetapkan Idul Fitri pada hari Jumat tanggal 22. Perbedaan itu biasa saja, tidak usah repot-repot. Yang menjadi masalah itu kalau ada perbedaan pendapatan, ya Pak ya, sama-sama kerjanya sama kok pendapatannya beda, ini kan beda masalah ini. Tapi kalau berbeda pendapat itu biasa saja, tidak usah susah-susah, ya kan? Tenang saja dan hargai. Meskipun kita memegang kuat pendapat kita, tapi tidak perlu menyatakan kamu salah, tidak perlu itu, karena orang itu keyakinannya beda-beda. Saya tuh meyakini minimal ya harus imkanur ru'yah 3 derajat, dulu 2 derajat, sekarang naik menjadi 3 derajat. Kita meyakini hilal sudah wujud, karena apa? Hari Kamis sudah terjadi konjungsi yang dibuktikan dengan terjadinya gerhana jam 12 kurang sudah terjadi. Berarti umur bulan saat itu jam 1, 2, 3, 4, 5, hampir 6.